pagi anak-anak hebat. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan semua anak-anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar meskipun kita dari rumah, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Kemudian kita masih di subtema 1, lingkungan rumahku, tapi kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, anak-anak ibu sudah harus mandi, sudah harus berpakaian rapi dan sudah duduk dengan rapi. Kemudian juga sudah sarapan pagi supaya lebih bersemangat untuk belajar. Nah, kemudian juga sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita harus berdoa dulu. Yang beragama Islam nanti doanya akan ibu tampilkan, kemudian yang non-Islam nanti akan berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Nah, baik anak-anak, kita akan belajar di pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 diceritakan bagaimana Siti dan keluarganya, ayah ibunya bercocok tanam. Jadi mereka menanam bibit cabai. Ayah menanam di polybag. Jadi ada 28 bibit cabai yang ditanam ayah. Nah, dari 28 bibit cabai itu ada beberapa yang tidak tumbuh atau tidak tumbuh subur, jadi tidak bisa hidup. Nah, berapa yang kita akan menghitung berapa bibit cabai yang dapat tumbuh dengan subur. Dalam pembelajaran ini ada 28 bibit cabai yang ditanam ayah, kemudian ada 12 bibit cabai yang tidak tumbuh. Nah, bagaimana kita mengetahui berapa bibit cabai yang tumbuh subur? Ya, ibu sudah buatkan. Nah, seperti ini, ada 28 bibit cabai, kemudian ini yang tidak tumbuh subur. 28 bibit cabai yang ditanam, kemudian 12 yang tidak tumbuh dengan subur. Jadi 28 kita kurangi 12. Nah, bagaimana cara kita menentukan 28 ini? Kita tentukan dulu puluhannya. Jadi 28 20-an, kemudian ada 8 satuannya. Ya, 28 ini 20-an, 8 satuan. Kemudian yang tidak tumbuh ada 12. Jadi 12 ini puluhannya ada 1, kemudian satuannya ada 2. Jadi 12, 1 puluhan dan 2 satuan. Kita akan menguranginya. Jadi 2 puluhan dengan puluhan akan kita kurangi, satuan dengan satuan akan kita kurangi. Jadi satuannya 8 dikurang 2 ada 6. Kemudian 2 dikurang 1 ada 1. Kemudian baru kita satukan seperti ini. Jadi 28 kita kurang 12 sama dengan 16. 16 itu dari 1 puluhan dan 6 satuan sama dengan 16. Ya, kita ulangi sekali lagi. 28 bibit cabai yang ditanam ayah, 12 bibitnya tidak tumbuh subur. Kita akan menghitung berapa bibit cabai yang tumbuh subur. Jadi 28 itu adalah 2 puluhan, 8 satuan. Kemudian 12, 1 puluhan, kemudian 2 satuan. Nah, sekarang kita akan menguranginya ke bawah. Kita akan kurangi. 8 kurang 2 ada 16. 8 kurang 2 ada 6. Oke, 8 kurang 2 ada 6. 2 dikurang 1 ada 1. Jadi 1 puluhan tambah 6 satuan sama dengan 16. Nah, seperti itu ya anak ya. Jadi nanti kita akan cobakan latihannya. Dalam pembelajarannya nanti ada latihan. Dalam video pembelajaran yang ibu buat nanti ada latihan yang harus anak-anak ibu kerjakan. Jadi coba mengerjakan seperti yang ibu ajarkan. Perhatikan contoh-contoh yang diberikan supaya nanti anak-anak ibu lebih paham. Kalau tidak mengerti nanti bisa minta tolong
diajarkan kembali oleh ayah ibumu, atau kamu putar berulang-ulang videonya supaya kamu lebih mengerti materi pembelajaran kita. Nah, kita tadi sudah belajar bagaimana mengurang bilangan puluhan dengan puluhan. Kita memisahkan dulu antara puluhan dan satuannya untuk mendapatkan hasilnya. Nah, dalam buku ini juga diceritakan bagaimana kita hidup bersama keluarga, hidup dalam satu rumah dengan ayah, ibu, kakak. Setiap anak harus punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajiban untuk menjaga kebersihan rumah, kewajiban untuk menolong ayah dan ibu, menolong dalam hal menjaga ketertiban, menjaga kebersihan rumah, juga menjaga kerapian rumahnya. Nah, anak-anak ibu juga bisa membantu ayah dan ibu dalam pekerjaan rumah, ya. Nah, itu adalah kewajiban anak-anak. Membantu ayah dan ibu adalah sikap yang terpuji, ya. Sikap itu sangat baik. Sikap membantu ayah dan ibu itu sesuai dengan Pancasila dan agama kita, ya. Jadi anak-anak berkewajiban untuk menolong ayah dan ibu. Nah, di rumah juga ada aturannya. Aturannya seperti apa? Umpamanya anak-anak ibu berkewajiban untuk merapikan kamar, membantu ayah dan ibu merapikan buku-buku atau merapikan rak sepatu. Nah, itu adalah peraturan yang ada di rumah yang wajib kamu laksanakan. Nah, menjaga kebersihan juga merupakan kewajiban aturan yang ada di rumah kita. Kewajibanmu untuk menjaga kebersihan karena itu merupakan aturan yang ada di rumah kita. Nah, itu sesuai dengan aturan agama juga. Tuhan Yang Maha Esa senang dengan kebersihan. Jadi Tuhan senang dengan kebersihan, kerapian, keindahan. Jadi kita harus menjaga kerapian, keindahan, dan kebersihan lingkungan kita, terutama lingkungan dalam rumah. Nah, kamu juga bisa membantu ibumu untuk menjemur pakaian umpamanya, ya. Bisa menjemur pakaian. Anak-anak ibu pasti bisa melakukannya. Kemudian apa yang akan kita lakukan pertama kali sebelum kita menjemur pakaian yang sudah basah? Pertama kali kamu harus memeras kainmu dulu, ya. Kainmu yang sudah siap dicuci sebelum dijemur akan kita peras dulu airnya agar dia menjadi setengah kering. Nah, kemudian kamu bisa membaliknya bagian dalam ke bagian luar supaya kainmu itu atau bajumu itu tidak cepat pudar warnanya. Setelah itu kamu boleh mengibaskannya, ya, membuang airnya, mengibaskannya sehingga airnya cukup terbuang, kainmu menjadi cukup lebih kering lagi. Setelah dikibaskan, barulah kamu gantung di tali jemuranmu atau dengan menggunakan hanger juga bisa dapat dilakukan. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana cara kita menjemur pakaian yang sudah kita cuci. Nanti dalam video pembelajarannya juga ada step atau langkah-langkah yang kamu lakukan untuk menjemur pakaian. Ibu sudah siapkan video pembelajarannya, Ibu sudah terangkan di sana nanti agar kamu bisa lebih paham, bisa lebih mengerti apa materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya dulu. Mari kita saksikan. Tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran 5, ayo bermain peran. Merapikan rumah. Minggu lalu, Siti dan orang tuanya menanam bibit cabai. Mereka menanam di halaman rumah. Hari ini bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh. Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh. Simaklah percakapan mereka. Ayah, ibu, lihatlah, bibit cabai kita sudah tumbuh. Oh iya benar, tapi tidak semuanya ya. Berarti ada bibit yang kurang baik. Sayang ya. Tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya, ayah? Sirami secara teratur pagi dan sore hari. Baik, ayah. Lalu apa lagi? Jangan lupa diberi pupuk secukupnya ya, nak. Baik, Bu. Aku akan berusaha mengingatnya. Manakah kalimat ungkapan petunjuknya?
Manakah yang merupakan kalimat tanggapan? Ayo berlatih. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara Siti menghitungnya. Nah, kamu perhatikan jumlah bibit cabai yang ditanam oleh Siti. Kemudian ada 12 bibit cabai yang tidak tumbuh. Berarti yang disilang adalah yang tidak tumbuh. Sekarang kita akan menghitung bibit cabai yang tumbuh. Kamu hitung bibit cabai yang tidak disilang. 28 kurang 12 sama dengan 28 sama dengan 20-an tambah 8 satuan. 12 sama dengan 1 puluhan tambah 2 satuan. Nah, kamu kurangi 8 kurang 2, 2 kurang 1. Sama dengan 16. Nah, kalau kalian sudah bisa, selesaikan soal di bawah ini. Nomor 1, 39 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. 15 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Kemudian nanti kamu kurangi ke bawah. Nomor 2, 36 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. 20 titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Nanti kamu kurangi ke bawah. Nomor 3, 34 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. 12 titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Kamu kurangi kembali ke bawah. 36 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Kemudian 20 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Kamu kurangi ke bawah lagi. Kemudian 34 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. 12 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Kamu kurangi lagi ke bawah. Pembelajaran 6. Apakah kamu sudah membantu orang tua di rumah? Lani anak yang baik, suka membantu orang tua. Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak. Lani anak yang baik juga selalu mengikuti aturan. Mengikuti aturan adalah sikap yang terpuji. Sikap Lani sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Tuhan yang Maha Pengatur suka keteraturan. Tuhan yang Maha Suci kebersihan. Tuhan yang Maha Indah suka keindahan. Tuhan mencintai orang yang suka menjaga kebersihan. Ayo berlatih. Lani telah membantu ibu menjemur pakaian. Sambil melipat pakaian, kita berlatih mengurangi bilangan. Semua kegiatan yang baik pasti ada manfaatnya. Selesaikan soal-soal cerita berikut ini dengan teliti. Pertama, baju yang dijemur ada 24 potong. Ada baju dewasa dan anak-anak. Baju anak-anak ada 11 baju. Berapa banyak baju dewasa yang dijemur? Baju yang dijemur 24 sama dengan 20 tambah 4. Baju anak 11 sama dengan 10 tambah 1. Kemudian kita kurangi. Baju dewasa 20 kurang 10, 4 kurang 1, kamu hitung. Coba kerjakan latihan berikut ini. Ibu akan menyetrika pakaian. Ibu menghitung pakaian akan disetrika. Banyak pakaian ada 38 helai. Setelah menyetrika 23 baju, kakak datang membantu ibu. Berapa pakaian yang belum disetrika ibu? Ibu selesai menyetrika semua pakaian. Siti membantu ibu memasukkan pakaian ke dalam lemari. Ada 35 helai pakaian yang sudah disetrika. 12 pakaian adalah pakaian ayah dan ibu. Sisanya adalah pakaian Siti. Berapa banyak pakaian Siti yang disetrika? Baiklah anak-anak, kita sudah sama-sama saksikan tadi video pembelajarannya. Kemudian kamu juga sudah mendengarkan penjelasan yang diberikan, tidak terlalu panjang. Materi kita kali ini, kita sudah belajar bagaimana kita mengurang puluhan, satuan,
Kamu juga sudah tahu bagaimana cara menjemur pakaian, sudah belajar. Nah, jadi kamu bisa mencobakannya di rumah untuk membantu ayah dan ibumu menjemur pakaian. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu, tapi Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak, jika keluar rumah, pakailah maskermu, jangan lupa pakai masker, kemudian cucilah tanganmu dengan air yang mengalir dan tentunya dengan sabun. Kalau anak-anak Ibu pergi keluar, agak jauh dari rumah, kamu bisa membawa hand sanitizer atau tisu basah supaya tanganmu tetap terjaga kebersihannya. Kalau ada kerumunan orang ramai, hindarilah untuk datang ke sana. Kemudian tetaplah menjaga jarak dengan orang lain. Saat kamu duduk, saat kamu berdiri atau antri, tetap jaga jarak dengan orang lain. Kalau anak-anak Ibu mau berolahraga di luar rumah, tetap menggunakan masker. Kemudian anak-anak harus mau makan makanan yang sehat dan bergizi. Makan lauk pauk seperti telur, ayam, daging, tahu dan tempe. Kemudian juga harus mau makan buah-buahan dan sayuran. Ya, jadi buah-buahan dan sayuran itu banyak vitamin yang kita perlukan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kekuatan tubuhmu. Jadi yang biasanya tidak mau makan sayur, tidak mau makan buah, sekarang harus mau makan sayur dan buah. Kemudian juga harus mau minum susu. Kalau anak-anak tidak ada kepentingannya untuk pergi, tetaplah di rumah saja. Umpamanya yang belum bisa membaca atau masih belum lancar membaca, rajin-rajinlah, sering-seringlah membaca buku di rumah, buku pelajaran, buku cerita, buku komik, majalah, atau bisa juga koran. Nah, yang sudah bisa membaca tetap harus membaca. Tetap harus banyak membaca, terutama buku pelajaran, supaya ilmumu lebih banyak, kamunya lebih pintar, lebih hebat lagi. Kemudian dalam TV bisa juga menonton TV, karena di acara TV juga ada disajikan materi-materi pembelajaran untuk kamu. Atau anak-anak Ibu juga bisa membantu ibu di rumah, membantu ayah, seperti tadi membantu menjemur pakaian atau membantu merapikan rumahmu. Jadi banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan di rumah. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pembelajarannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan anak-anak Ibu semakin pintar, semakin hebat. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.